Seorang teman mengirimi saya potongan video, yaitu videonya Egy Sujana, yang mengatakan bahwa agama selain Islam di Indonesia harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, tentu ini membuat heboh kalau kita hanya melihat potongan video ini. Agar tidak gagal paham dan kita mempunyai pandangan yang jernih untuk melihat masalah ini, mari kita bahas dan jangan lewatkan, tonton video ini sampai habis agar kita tidak gagal paham. Sahabat Bahtera, tentu ini sangat menarik. Potongan video yang kemudian ketika saya cari itu dipergunakan oleh beberapa akun di YouTube untuk membahas kalimat Egy Sujana tersebut. Kalimat yang diucapkan di beberapa video yang dicuplik itu adalah agama selain Islam di Indonesia harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di dalam sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Nah, bila video ini menyebar, potongan video, saya katakan potongan video, menyebar kemudian gagal paham, tentu akan terjadi perselisihan, akan terjadi bentrok, akan terjadi permusuhan, kemudian banyak yang mengatakan karena potongan itu bahwa Egy Sujana itu berniat akan membubarkan agama selain Islam di Indonesia. Nah, tentu ini akan terjadi pergolakan. Agama-agama selain Islam kalau hanya menonton video potongan ini tentu akan marah. Karena sudah lama ada di Indonesia berbagai macam agama dan tidak bertentangan selama ini. Tetapi gara-gara ucapan di potongan video ini bisa marah besar karena menganggap seorang Egy Sujana ingin membubarkan agama selain Islam di Indonesia. Sahabat Bahtera, sebaiknya kalau kita melihat kiriman video, yuk kita telusuri dulu. Atau kemudian kalau kita bisa mencari video utuhnya, kita lihat video utuhnya. Jangan-jangan video itu hanya dipotong. Dipotong bagian-bagian yang menegaskan dari si konten kreator ini untuk menguatkan argumennya, untuk menyerang orang, untuk menjelekkan atau untuk menyalahkan yang lain. Nah, di sini kita harus melihat masalahnya secara utuh. Yang pertama, video itu adalah video tahun 2017. Oke, itu video lama ya, 2017. Dan entah kenapa video itu saat ini diangkat lagi oleh beberapa akun yang kemudian dengan secara fokus hanya menyoroti kalimat Egy Sujana di bagian itu. Di bagian bahwa Egy Sujana mengatakan agama selain Islam di Indonesia harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Sekali lagi, itu video tahun 2017 dan konteksnya. Kita harus melihat video itu secara utuh ya. Konteksnya apa? Konteksnya adalah saat itu pemerintah akan mensahkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2017 tentang ormas. Ya, kita ingat ya, atau Anda bisa googling, tahun 2017 itu rame tentang peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Ya, karena saya bukan orang hukum dan bukan ranah saya untuk membahas bagian-bagian hukum ini, jadi sahabat-sahabat semuanya bisa melihat sendiri. Tapi kita lihat konteksnya secara luas, bahwa
apa yang diucapkan oleh Egy Sujana ini adalah argumentasinya di dalam ruang pengadilan. Oke, di dalam ruang pengadilan ketika Egy Sujana dan teman-temannya itu menolak diberlakukannya Perpu nomor 2 tahun 2017 itu. Jadi konteksnya saat itu Egy Sujana sedang menolak akan diberlakukannya Perpu nomor 2 tahun 2017 itu. Kemudian argumentasinya adalah apabila Perpu itu diberlakukan maka pemerintah harus konsekuen. Itu permintaan Egy. Harus konsekuen. Kalau peraturan itu tentang ormas tahun 2017 itu diberlakukan, maka pemerintah harus konsekuen, kata Egy. Yaitu apa? Semua agama yang tidak sesuai dengan Pancasila harus dibubarkan. Dan menurut Egy saat itu di dalam perbandingan argumentasinya di pengadilan, dia menggunakan argumentasi bahwa agama yang sesuai dengan Pancasila hanya Islam. Nah, kalau itu maka kemudian konsekuensinya agama selain Islam harus dibubarkan. Tetapi sahabat, ini bukan keinginan Egy Sujana, sekali lagi. Jadi kalau ada narasi-narasi yang beredar di YouTube bahwa keinginan Egy Sujana untuk membubarkan agama selain Islam, jadi konteksnya tidak tepat karena konteksnya saat itu tahun 2017 Egy Sujana sedang menolak pemberlakuan undang-undang tentang ormas tahun 2017. Argumentasinya adalah kalau pemerintah memberlakukan undang-undang itu maka harus ditetapkan yang tidak sesuai dengan Pancasila, agama-agama yang tidak sesuai dengan Pancasila harus dibubarkan. Dan argumentasinya, karena itu opininya Egy, yang sesuai hanya Islam. Tetapi sahabat, sekali lagi ini bukan pernyataan publik. Bukan pernyataan publik, itu pernyataan yang berada di ruang pengadilan. Saat mengajukan keberatan tentang undang-undang ormas tersebut. Nah, kenapa ucapan ini bisa keluar, apalagi kemudian dipotong? Saat itu karena wartawan tidak boleh masuk ke ruang sidang, Egy Sujana menjelaskan itu di luar sidang. Nah, tentu pada saat Egy Sujana menjelaskan video utuhnya, kita bisa clear bahwa itu bukan keinginan Egy, itu adalah argumentasi hukum. Sekali lagi, itu adalah argumentasi hukum. Dan apalagi undang-undang itu, Perpu itu, nomor 2 2017 itu sudah disahkan. Jadi ini nggak ada masalah lagi. Sudah clear dan masalah itu sudah selesai. Egy Sujana sudah selesai dan Perpu tentang ormas tahun 2017 itu juga sudah selesai karena sudah berlaku. Apa isinya Perpu itu? Silahkan googling sendiri atau bahkan kemudian ada yang menyediakan download tentang Perpu itu. Sahabat semuanya bisa baca dan kita tidak akan bahas dari sisi hukum. Yang akan saya ajak kepada sahabat-sahabat yang mendengar video saya ini adalah jangan ikut-ikutan share video yang hanya dipotong, yang kita tidak tahu utuhnya. Ini bisa bahaya. Video apapun. Bukan berarti saya membela Egy Sujana itu benar. Tidak loh. Saya hanya mendudukkan proporsi yang tepat. Bahwa video itu adalah video lawas tahun 2017 yang digunakan Egy sebagai argumentasi hukum, bukan pernyataan pribadi. Dan bukan pernyataan, karena tahun 2017 itu Egy Sujana juga menjelaskan kepada wartawan detik.com, menjelaskan bahwa itu bukan keinginannya secara pribadi dan secara publik untuk membubarkan agama-agama di Indonesia selain Islam. Itu bukan pernyataan pribadi. Sekali lagi itu adalah argumentasi hukum. Jadi sebenarnya pernyataan ini tidak boleh keluar, tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh dipotong sebagian sehingga menyebabkan salah paham. Kalau kita salah paham, kita akan jadi perang saudara. Kita akan memusuhi satu dan lainnya. Kita akan menjadi saling marah, kemudian menuduh dan segala macam karena sekali lagi, kita hanya senang melihat potongan video dan kita tidak melihat konteks secara luas. Jadi sahabat Bahtera,
mari bersama-sama, yuk apabila kita menerima kabar apapun, video apapun, entah itu potongan video YouTube, kabar di WhatsApp, dan segala macam, mari kita lihat utuhnya sehingga kita bisa tahu, oh sebetulnya ini loh yang terjadi. Oke, clear ya. Di sisi ini clear bahwa itu adalah video lawas tahun 2017 yang sebenarnya tidak perlu kita angkat lagi. Kenapa? Karena masalahnya sudah selesai. Penolakan Egy tidak diterima dan Perpu tentang Ormas sudah disahkan tahun 2017. Jadi sebenarnya kita sudah nggak ada masalah lagi dengan ini. Apabila Anda melihat potongan video itu, sekarang Anda jadi tahu, sahabat-sahabat semuanya jadi tahu, bahwa itu video lawas 2017 yang dipotong hanya bagian itu. Jadi kita tahu itu bukan pernyataan pribadi untuk membubarkan agama-agama selain Islam, itu adalah argumentasi hukum. Dan kita tahu duduk perkaranya. Oke, clear di sini ya. Jadi sekali lagi, jangan sebarluaskan lagi, jangan forward berita-berita yang hanya sepotong ini. Bila Anda mungkin melihat potongan video itu dan dibahas untuk menyalahkan sosok Egy Sujana, Anda bisa berkomentar untuk menjelaskan dari sisi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, nah yang menarik adalah, ini bagi saya, ini opini saya. Sekali lagi, ini menarik bagi saya adalah bagaimana kita memaknai sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah bunyi sila ketuhanan yang Maha Esa itu merujuk untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu satu? Karena banyak sekali yang masih mengartikan Esa itu sama dengan satu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu diartikan bahwa meyakini Tuhan hanya satu. Sahabat Bahtera, mungkin ada yang belum tahu tentang makna dari bahasa Sanskerta ini. Tetapi sebelumnya saya sangat apresiasi sekali dan sangat hormat luar biasa kepada bapak-bapak Indonesia yang mencetuskan sila pertama ini. Karena bagi saya ini sangat luar biasa. Ini adalah kebinekaan yang luar biasa dengan bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Loh, apa sih sebetulnya makna ini bagi saya? Anda boleh setuju dan boleh tidak. Karena ini adalah opini pribadi saya dan saya share karena ini merupakan hal-hal yang baik untuk menumbuhkan kebinekaan dalam rangka merawat keragaman di Indonesia. Oke, kalimatnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam bahasa Indonesia, segala sesuatu yang diberi awalan ke dan ada akhiran an, itu akan berubah makna. Tuhan yang diberi awalan ke dan diakhiri dengan an, ini berubah makna. Maknanya adalah bukan tentang Tuhan, bukan tentang objek Tuhan. Oke, karena ada awalan ke dan akhiran an, ketuhanan. Jadi ketika Tuhan diberi awalan ke dan ada akhiran an, ketuhanan, itu artinya adalah sifat-sifat dari Tuhan. Sifat-sifat dari Tuhan. Jadi bukan Tuhannya, sifat-sifat dari Tuhan. Maha. Di dalam bahasa Sanskerta, Maha ini bukan merujuk kepada besarnya satu objek. Bukan merujuk kepada besarnya benda. Bukan merujuk kepada besarnya fisik. Maha itu artinya adalah mulia. Maha mulia. Oke, jadi ketuhanan yang maha itu maknanya adalah sifat-sifat Tuhan yang mulia. Kemudian Esa. Esa itu berbeda dengan Eka. Kalau kita mau merujuk kata satu atau artinya satu, pasti para founding father bangsa Indonesia saat itu akan menggunakan kata Eka. Oke, Eka yang artinya satu. Esa itu artinya kalau di dalam bahasa Inggris, nanti kita Indonesia kan ya, that's it.
Itulah keberadaan, atau kalau dalam bahasa Indonesianya yang menyerupai adalah yang mutlak. Jadi Esa itu bukan Eka. Esa bukan satu. Esa adalah yang mutlak. That's it. Oke. Jadi ketuhanan yang Maha Esa adalah sifat-sifat mulia Tuhan yang mutlak. Kalau kita memaknai ini, kita akan sangat memberikan sebuah penghargaan yang luar biasa kepada para perumus Pancasila. Karena dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa itu sangat merawat kebinekaan kita. Bayangkan kalau kemudian kata-kata itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi Tuhan yang Eka. Kalau Tuhan yang Eka, maka Indonesia ini hanya mengakui satu Tuhan yang kemudian ketika ada keyakinan lain yang mewujudkan Tuhan dalam bentuk-bentuknya sendiri, tidak boleh ada di Indonesia. Karena apa? Karena meyakini bentuk Tuhan, meyakini tentang Tuhan, entah itu diwujudkan sebagai sesuatu yang abstrak, atau sesuatu yang bisa disimbolkan, atau sesuatu yang bisa bermanifestasi ke dalam diri manusia, atau sesuatu yang bisa dilihat wujudnya, itu adalah urusan keyakinan pribadi masing-masing, bukan urusan negara. Urusan Indonesia, urusan negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apapun yang Anda yakini tentang Tuhan, berapapun Tuhan yang Anda yakini, entah itu Tuhannya abstrak, nggak terlihat, entah itu Tuhannya bisa berwujud, entah itu Tuhannya bisa bersimbol, entah itu Tuhannya bisa digambarkan di dalam simbol-simbol yang banyak. Selama Anda mewariskan dan mengimplementasikan ketuhanan yang Maha Esa, sifat-sifat mulia yang mutlak, Anda akan dilindungi di Indonesia. Jadi bukan tentang apa yang kita yakini tentang Tuhan. Sila pertama Pancasila mengatakan bahwa apa yang akan kita tindakkan, implementasi apa yang akan kita kerjakan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita memaknai ini dengan sangat, kita nggak akan berantem. Kita tidak akan saling menyalahkan. Kita tidak akan saling menjelek-jelekkan. Kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa, sifat-sifat mulia. Bayangkan, apa yang Anda pahami tentang sifat-sifat mulia? Menolong, kerjasama, kasih sayang, cinta kasih. Itu adalah sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia yang mutlak. Artinya apa? Artinya kita sebagai warga negara Indonesia, dengan sifat-sifat mulia kita yang mutlak, kita menerjemahkan sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Tidak ada urusannya dengan Tuhan yang Anda yakini. Bentuknya seperti apa, apakah berbentuk atau tidak, apakah abstrak atau tidak, apakah berwujud atau tidak, apakah dia disimbolkan dalam bentuk Tuhan yang banyak atau tidak. Itu urusan keyakinan pribadi. Pancasila mengatakan bahwa kita sebagai manusia Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, marilah kita mengimplementasikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sifat-sifat mulia dari Tuhan yang mutlak. Kalau masing-masing dari kita mengaplikasikan sifat-sifat mulia ini, kita tidak akan melihat kesalahan dari keyakinan yang lain. Kita akan saling bantu, kita akan saling tolong, kita akan bisa merawat kebinekaan di Indonesia, merawat keberagaman. Kita memang beragam, kita memang berwarna. Dan karena itulah, maka kemudian masing-masing kita, marilah kita implementasikan ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu? Sifat-sifat mulia Tuhan yang mutlak. Luar biasa. Luar biasa. Dan dengan ini kita jadi tahu bahwa para penemu, perumus Pancasila ini memang orang-orang yang sangat luar biasa.
tahu tentang keberagaman, paham tentang kondisi, dan merawat kebinekaan yang sangat luar biasa ini. Sahabat, terakhir, sekali lagi, jangan termakan berita-berita yang hanya dipotong, kemudian disebarluaskan. Mari kita telusuri, lihat konteksnya, lihat secara luas. Kemudian sila pertama, Pancasila, bukan menegaskan tentang Tuhan yang eka. Bukan Tuhan, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu? Sekali lagi, mari kita ingat bersama-sama, yaitu kita mengimplementasikan tentang sifat-sifat mulia Tuhan yang mutlak. Semoga bermanfaat. Mari kita rawat keberagaman, kebinekaan untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.